Konsep defense posture sebagai kerangka dasar dalam memahami keamanan cyber dan terorisme dalam konteks strategi pertahanan negara modern. Defense posture dapat dipahami sebagai konfigurasi kesiapan dan kemampuan pertahanan suatu negara yang dapat diamati, yang mencerminkan bagaimana kekuatan itu disusun, diposisikan, dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman. Nah, konsep ini tidak hanya berfokus pada jumlah kekuatan militer, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan tersebut diintegrasikan dengan strategi nasional dan mencapai tujuan pertahanan dan keamanan negara. Nah, defense posture menjadi penting karena ia membentuk persepsi ancaman dari pihak lawan, memberikan sinyal kredibilitas dan keseriusan negara dalam mempertahankan kepentingan nasional, serta menentukan opsi respon dalam situasi krisis. Dengan kata lain, postur pertahanan bukan sekedar kekuatan militer, tetapi merupakan alat strategis untuk menciptakan efek deterrence. Nah, yaitu mencegah konflik sebelum benar-benar terjadi. Nah, dalam orientasi strategis pertahanan, negara ini harus menentukan nih bagaimana pilihan antara pertahanan teritorial dan proyeksi kekuatan, serta antara deterrence by denial dan deterrence by punishment. Nah, deterrence by denial ini berarti negara berfokus pada penguatan sistem pertahanan agar sulit ditembus oleh musuh, sedangkan deterrence by punishment ini menekankan kemampuan memberikan balasan keras jika diserang. Nah, pilihan ini mencerminkan tingkat toleransi risiko dan strategi eskalasi konflik yang diambil negara dalam menghadapi ancaman. Penilaian ancaman ini menjadi elemen kunci dalam defense posture. Nah, negara ini pun harus mampu mengidentifikasi ancaman utama dan sekunder, membedakan antara ancaman konvensional dan ancaman hibrida, serta menentukan prioritas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam era globalisasi ini dan revolusi teknologi informasi, ancaman hibrida seperti serangan cyber dan terorisme menjadi semakin dominan dibandingkan ancaman militer konvensional semata. Nah, struktur kekuatan juga merupakan bagian penting dari postur pertahanan. Nah, negara harus menyeimbangkan pula kekuatan darat, laut, dan udara, sekaligus mengembangkan kemampuan seperti cyber capability, space capability, intelligence strategies, dan sistem pertahanan berbasis teknologi. Nah, di era modern, kualitas interoperabilitas dan integrasi sistem jauh lebih penting dibandingkan jumlah personal semata. Nah, penempatan dan di posisi kekuatan menjadi faktor strategis lainnya. Negara dapat memilih penempatan pasukan di garis depan atau berbasis di dalam negeri yang mobilitasnya tinggi. Dalam konteks ini pun juga geografi berperan penting nih sebagai force multiplier yang dapat memperkuat posisi strategis negara dalam menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Nah, kesiapan sustainment juga menentukan kredibilitas postur pertahanan. Nah, hal ini mencakup pilihan militer, kesiapan logistik, pemeliharaan peralatan, serta sistem mobilisasi cadangan. Nah, tanpa kesiapan yang berkelanjutan, postur pertahanan tidak akan mampu merespon ancaman antar efektif. Dan terakhir itu ada command, control, dan integration menjadi faktor penentu dalam efektivitas pertahanan negara. Nah, koordinasi antara angkatan dan proses pengambilan keputusan sipil atau militer merupakan jalan yang harus berjalan cepat dan jelas gitu. Nah, selain itu signaling dan deterrence ini dilakukan melalui latihan militer, doktrin pertahanan, serta kebijakan red lines yang menunjukkan batas pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh negara. Dengan demikian, defense posture ini memberikan kerangka strategis untuk memahami bagaimana negara mengelola ancaman keamanan modern, termasuk ancaman cyber dan terorisme. Nah, setelah memahami defense posture, kita bisa beralih ke materi kedua, yaitu cyber security, yang dimana ini sebagai dominan strategis baru dalam keamanan nasional. Nah, perkembangan teknologi digital dan globalisasi informasi telah mengubah karakter konflik modern. Nah, ruang cyber kini menjadi arena konflik yang setara dengan domain darat, laut, dan udara. Sedangkan yang dimana itu bisa memicu keamanan cyber menjadi bagian integral dari strategi pertahanan negara. Nah, ruang cyber sendiri ini terdiri dari 3 lapisan utama. Yang lapisan fisik, yang dimana meliputi infrastruktur nyata seperti server, kabel fiber optik, satelit, dan pusat data yang menopang sistem digital negara. Nah, lapisan kedua ini adalah lapisan jaringan logika yang mencakup perangkat lunak, sistem operasi, algoritma enkripsi, serta protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara global.
Nah, lapisan ketiga ini adalah lapisan sosial, yaitu manusia sebagai pengguna ruang cyber, termasuk perilaku digital, interaksi media sosial, dan pembentukan opini publik melalui informasi online. Lalu yang ketiga adalah lapisan saling berinteraksi, yang membentuk ekosistem digital yang kompleks. Dalam konteks peperangan masa depan, konflik ini tidak lagi hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dalam domain informasi, kognitif, dan digital. Nah, serangan cyber ini dapat menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem energi, komunikasi, perbankan, dan pemerintahan yang dapat melumpuhkan negara tanpa perlu konflik militer langsung. Nah, cyber security ini kan menjadi strategi penting nih untuk menjadi perlindungan data pribadi, sistem pemerintahan, hingga stabilitas ekonomi digital. Nah, ancaman cyber tidak hanya berupa peretasan atau pencurian data, tetapi juga manipulasi informasi, propaganda digital, dan perang psikologis yang dapat mempengaruhi opini publik dan legitimasi pemerintah. Selain itu, perkembangan teknologi juga seperti cryptocurrency dan artificial intelligence juga menambah kompleksitas. Ancaman keamanan cyber teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun non-negara untuk melakukan aktivitas ilegal. Nah, pendanaan terorisme serta operasi cyber ini juga cukup sulit dilacak. Oleh karena itu, negara harus meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat sistem data, serta mengembangkan kemampuan deteksi dan respon terhadap serangan cyber. Nah, tanpa keamanan cyber yang kuat, negara akan rentan nih terhadap serangan digital yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan posisi geopolitik global. Lalu yang terakhir, kita membahas tentang terorisme yang menjadi ancaman multidimensional yang berkaitan erat dengan ruang cyber. Nah, terorisme ini tuh dapat dipahami sebagai penggunaan kekerasan terhadap warga sipil terhadap warga sipil untuk menyampaikan pesan politik dan mencapai tujuan ideologis. Nah, dalam konteks ini, terorisme tidak hanya berupa aksi fisik, tetapi juga melibatkan dimensi ideologi, sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks. Nah, penelitian tentang terorisme Islamis di Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terorisme bersifat laten dan terus berevolusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme ini meliputi keluhan ekonomi, ketidakpuasan sosial, dinamika politik, jaringan sosial, ideologi radikal, dan ada juga resepsi negara hingga intensif pemerintahan. Kombinasi ini kan menjadi faktor-faktor untuk membentuk motivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme gitu. Nah, penting juga untuk ditegaskan bahwa Islam sebagai agama tidak identik dengan terorisme. Nah, terorisme Islamik ini menunjuk pada ideologi politik ekstrim yang menggunakan simbol agama untuk membenarkan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara agama Islam sebagai keyakinan dan ideologi ekstremisme yang memanfaatkan narasi keagamaan tujuan politik. Nah, secara historis, gerakan radikal di Indonesia ini mengalami transformasi dari Darul Islam, kemudian berkembang menjadi jaringan Jemaah Islamiyah, hingga munculnya sel-sel yang berafiliasi dengan ISIS gitu. Nah, transformasi ini kan menunjukkan bahwa ancaman terorisme bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan politik. Dan perkembangan teknologi digital pun ikut serta dalam perkembangannya gitu. Nah, ruang cyber ini memainkan peran penting dalam penyebaran ideologi radikal. Media sosial dan platform digital digunakan oleh kelompok teroris untuk propaganda, rekrutmen, mobilisasi, dan koordinasi aksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cyber security dan counter terrorism tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling terkait dalam menghadapi ancaman keamanan modern. Nah, sebagai kesimpulan, ketiga materi ini menunjukkan bahwa keamanan nasional modern memerlukan integrasi antara defense posture, cyber security, dan strategi counter terrorism. Nah, defense posture ini memberikan kerangka strategis kesiapan negara dalam menghadapi ancaman. Cyber security menjadi domain pertahanan baru di era digital, dan terorisme ini menunjukkan ancaman ideologis multidimensional yang bersifat laten dan terus berkembang. Dengan demikian, negara harus membangun postur pertahanan yang adaptif, memperkuat kemampuan keamanan cyber, serta menerapkan strategi counter terrorism yang komprehensif. Nah, integrasi ketiga aspek ini akan menentukan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas nasional, menghadapi persaingan geopolitik global, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan modern yang semakin kompleks.
Saya Indira dari KKHI 2024. Terima kasih.